Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana satu tindakan kecil yang kita lakuin hari ini itu bisa banget ngubah apa yang terjadi besok? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal conditional type 1. Saya sih suka nyebutnya aturan konsekuensi nyata. Yuk kita lihat gimana aturan ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama 4 siswa yang bakal nemenin kita belajar hari ini. Di satu sisi, ada tim Pikirkan Dulu Baru Bertindak yang isinya Antonia dan Daniela. Nah, di sisi lain ada tim Melakukan Saja Pikirkan Nanti, yaitu Metodius dan Varianto. Coba deh kita lihat, gimana cara pandang mereka yang beda banget ini ada hubungannya sama grammar? Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Menurut Antonia dan Daniela, conditional type 1 ini intinya soal konsekuensi nyata. Aturannya simple banget. If a certain condition is met now, a specific result will likely happen in the future. Jadi ini bukan ngomongin sihir ya, tapi soal prediksi logis berdasarkan sebab akibat. Sekarang kita bedah strukturnya. Let's look at the formula. Jadi kalimat ini tuh punya 2 bagian. Bagian pertama itu the if clause, atau kita sebut aja klausa syarat. Di sini kita pakainya simple present tense buat nyatain kondisinya. Terus bagian keduanya itu the main clause. Ini klausa hasilnya yang pakai will plus the base verb buat prediksi apa yang bakal terjadi. Penasaran kan gimana cara kerjanya di contoh nyata? Yuk kita lihat. Skenario pertama kita ada di parkiran sekolah. Metodius nih udah mau langsung tancap gas, tapi helmnya masih nyantol di spion. Daniela yang lihat langsung ingetin. Dengerin baik-baik ya kalimatnya. Jika kamu berkendara tanpa helm, polisi akan memberimu surat tilang. Wah, ini sih peringatan yang realistis banget. So let's break down that sentence. Coba kita bedah kalimatnya Daniela tadi. The condition, or the if clause, uses simple present, if you ride without a helmet. Then hasilnya, the main clause uses will for the future consequence. The police will give you a ticket. Jelas banget kan hubungan sebab akibatnya? Oke, sekarang kita pindah ke kantin. Varianto kelihatannya lagi asyik banget makan gorengan sama saus sambal yang banyak. Antonia yang peduli sama kesehatan temennya langsung ngasih nasihat. Lagi-lagi, ini prediksi yang dasarnya dari pengalaman kita semua kan? And here we see the pattern again. Tindakan sekarangnya, syaratnya, adalah if you eat too much unhealthy food. Terus, konsekuensi yang kemungkinan besar bakal terjadi apa? The predictable result is your stomach will hurt later. Polanya konsisten banget kan? Skenario terakhir kita ada di dalam kelas. Metodius lagi asik main HP di bawah meja. Varianto, meskipun anaknya santai, tahu kalau ini bahaya. Dia bisik-bisik ngingetin temennya, pakai aturan yang sama. Kayaknya dia mulai belajar nih dari Antonia dan Daniela. One last breakdown. Kondisinya adalah in simple present, if the teacher sees you. Terus konsekuensi yang hampir pasti terjadi adalah using will, she will take your phone. Ketiga contoh ini nunjukin betapa seringnya kita pakai pola ini, bahkan tanpa kita sadari. Oke, setelah kita lihat 3 contoh dari kehidupan nyata, sekarang giliran kamu buat mencoba. Siap-siap ya, kita bakal kerjain beberapa latihan singkat buat mastiin kamu bener-bener paham polanya. Question 1. Gimana nih cara melengkapi kalimat ini? Think about the correct verb forms for finish and go. Saya kasih waktu beberapa detik buat mikir. Dan jawabannya adalah finishes and will go. Kenapa gitu? Gini, because the subject is Antonia, itu kan orang ketiga tunggal, jadi kita harus tambah akhiran S di kata kerjanya. Nah, untuk hasilnya, kita pakai will plus bentuk dasar kata kerjanya, jadinya will go. Question 2. Oke, kali ini kita coba pakai bentuk negatif di klausa syaratnya. How would you form this correctly? Kira-kira gimana ya? That's right, betul banget. Untuk subjek orang ketiga tunggal kayak Varianto, bentuk negatif di simple present itu pakainya doesn't plus kata kerja dasar. Jadi, doesn't wear. Kalau klausa hasilnya sih tetap sama, will feel. Lanjut ke pertanyaan ketiga, subjeknya sekarang they. Nah, gimana bentuk kata kerja yang benar buat buy dan spend? Gampang kan? When the subject is they, the simple present verb stays in its base form. Jadi tetap buy. Dan hasilnya, seperti yang kita udah tahu, jadi will spend. Question 4 is a bit different. Nah, yang ini agak beda nih. Kita pakai kata kerja to be. Coba deh, gimana bentuk yang pas buat be di kedua klausa ini? Jawabannya adalah S dan will be. Kenapa?
Di simple present, to be for Daniela, she is is. Dan di klausa hasil, kita selalu pakai will plus the base form, yang mana untuk to be ya tetap be. Pertanyaan kelima. Kita balik lagi ke kata kerja aksi dengan subjek jamak, yaitu the boys. Ayo, silahkan dicoba. Betul, the boys itu kan subjek jamak, sama kayak they, so the verb doesn't need an s. Jadi cukup play aja. Dan hasilnya tentu saja will get. Polanya nggak berubah. Our final question. Pertanyaan terakhir nih. Kita tutup dengan kalimat yang positif ya. Subjeknya we. Perfect. It's steady and will get. Wah, kalian berhasil nih ngelewatin semua latihannya. Great job! Semoga polanya sekarang jadi benar-benar nempel di kepala ya. Jadi, pada akhirnya nih, tim pikirkan dulu dan tim lakukan saja ternyata setuju sama satu hal. Belajar conditional type 1 itu bukan cuma soal hafal rumus. It's about a way of thinking. Seperti kata mereka di sini, dengan memahami jika maka, kita semua bisa bikin pilihan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Ini tuh kayak alat buat menghubungkan tindakan kita hari ini dengan masa depan kita nanti. Dan itulah pembahasan singkat kita tentang conditional type 1. Semoga bermanfaat ya dan bikin kalian jadi lebih sadar sama setiap pilihan yang kalian buat. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.